Pembelajaran hari ini dengan pembiasaan pemeriksaan tubuh ya. Nah, tetapi sebelumnya disiapkan oleh Ananda Cinta selaku ketua kelas. Silakan Ananda Cinta dipersiapkan dulu. Kembali lagi kita mulai dari yang perempuan dulu ya. Kita periksa itu ya. Silakan Cinta. Boleh langsung sesuai kelompok ya. Ya. Happy. Ya, kan? Oke, ya, bagus. Ya, ini yang rapi ya. Silakan. Ya, oke. Ya, kembali. Ya, sudah bersih. Wahyu, oke. Lima. Ya, silakan kelompok 3. Ya, nanti coba opening. Ya, open. Ya, bagus. Ya, Justin, oke. Lalu, tidak, ya, langsung duduk ke kelompoknya ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Silakan adik-adik Anandaku semua duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa dan siswi kelas 5B hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih adik-adik Ananda sekalian yang Bapak cintai sudah hadir dalam pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya adik-adik sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini ya akan dipimpin oleh Ananda Cinta. Kepada Ananda Cinta dipersilakan untuk menyiapkan di depan. Di sebelah sini boleh. Ya. Silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ananda Cinta sudah memimpin pembacaan doa. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 25 Oktober hari Jumat kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ya. Nah, di sini setelah berdoa, sebelum kita memulai Bapak akan memeriksa kehadirannya dulu ya. Absennya Bapak periksa dulu absennya per kelompok ya. Bapak cek absennya terlebih dahulu ya. Iya. Kelompok 1 Bapak cek dulu apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya, terima kasih. Kelompok 1. Kelompok 2 apakah ada yang tidak hadir? Ada.
Siapa? Ipaldi? Irfan. Irfan izin ya, ada keperluan. Oke. Kelompok 3 apakah hadir semua? Tidak ada. Sudah ada satu. Oh iya, tadi Ananda Salsa keluarganya ada yang meninggal dunia ya. Kita doakan semoga saudaranya itu diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti Salsa sama Irfan. Kelompok 4 adakah yang tidak hadir? Siapa? Siapa Dani? Ada yang tidak hadir? Hadir? Hadir semua? Iya, terima kasih. Anda semua sudah Bapak cek kehadirannya. Berarti hari ini yang tidak berpartisipasi cuma 2 orang ya. Nah, oke, adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai lagi ya pembelajaran hari ini, marilah kita coba ice breaking dulu ya. Lanjut nanti tepuk anti bullying ya, supaya lebih semangat dan tidak membosankan pembelajaran kita hari ini. Oke? Ya, silakan berdiri semua. Oke. Siap ya? Fokus, konsentrasi. Kalau Bapak kasih kode tepuk 1 sampai 5 ya, yang kompak. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap belajar duduk kembali. Nah, mengingatkan kembali akan bahayanya anti ya bullying di sekolah kita, harus bebas bullying. Bapak hanya mengingatkan kembali ya supaya dalam pembelajaran tidak saling membuli, baik membuli secara verbal atau membuli secara fisik. Siap ya? Tidak anti bullying siap? Oke, siap, kita coba ya. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti. Jangan suka memukuli. Jangan suka caci maki. Bullying, bullying, no. Sayang teman, yes. Tepuk tangan untuk 5B. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, sebelum adik-adik kita buka lagi dengan nyanyian supaya lebih bahagia sore hari ini ya. Bapak punya nyanyian ya, mengingatkan waktu TK mungkin ya, waktu SD dulu, waktu kelas 1, waktu TK ya. Ini ada sebuah nyanyian, mungkin adik-adik kita nyanyi bersama. Siap? Oke, siap ya. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Ya, siap ya. Ya. Ini lagunya di sini mungkin judulnya Bangun Tidur. Sudah tidak asing ya? Sudah biasa ya. Nah, kita coba nyanyikan mengingat waktu TK dulu. Oke. Siap, kita bersama-sama. Ya, siap? Ayo kita nyanyi bersama-sama sambil tepuk tangan boleh. Ya, siap. Ya, silakan. Yuk. Tidurku terus mandiri, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolak ibu, membersihkan tempat tidurku. Tidurku terus mandiri, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolak ibu.
Tepuk tangan untuk 5B. Ya. Oke. Pak, kenapa ya harus lagu bangun tidur? Apa kaitannya dengan pembelajaran Pancasila hari ini? Nah, ini adalah sebuah nilai ya, sebuah norma ya. Bangun tidur, terus mandi. Tidak langsung makan Wahyu ya. Nah, mandi dulu, gosok gigi, sebelum berangkat ke sekolah bantu merapikan tempat tidur. Oke, gitu ya, adik-adik. Nah, itu tujuannya adalah mengingat bahwa di rumah itu ada sebuah aturan atau norma yang berlaku di rumah. Ya, jadi adik-adik, ya, anak-anak semua kalau bangun tidur itulah ya urutannya. Walaupun ada yang lebih, bahwa seorang muslim bangun tidur, mandi, lanjutkan ibadah sholat. Itu norma agama ya. Sholat subuh maupun jamaah yang perempuan di rumah itu adalah norma agama. Nah, selanjutnya adik-adik, tujuan dari pembelajaran. Ayo, apa kira-kira? Sudah lihat ini, kita akan mempelajari tentang apa ya kira-kira? Ayo, ada yang tahu nggak? Hari ini kita belajar tentang apa? Hah? Iya, aturan, norma yang berlaku di lingkungan kita. Kita tinggal di mana aja adik-adik? Di rumah. Ini di sekolah. Terus di masyarakat. Lebih luasnya lagi di negara kita NKRI ya, di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya adalah menyebutkan norma yang berlaku di lingkungan ya, sesuai dengan sikap kita yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya Bapak akan coba tanya ya, tiap kelompok ya akan tanya, yaitu masing-masing ya akan ditanya sama Bapak tentang norma ya. Nah, di sini Bapak akan tanya kelompok 1 ya. Kelompok 1, adakah aturan di rumah? Ada. Nah, coba urut Pak 1. Aturan di rumah apa ya? Wajib bangun pagi. Bangun pagi, oke. Aris, Mematuhi perintah kedua orang tua. mematuhi kedua perintah orang tua. Oke. Desna? Tidak bermain handphone pada larut malam. Ya, kita nggak boleh main gadget katanya ya sampai larut malam. Minimal lah jam 9 sudah selesai istirahat. Happy mungkin ada? Membantu membersihkan ya rumah. Orang tua tidak mungkin bekerja sendiri. Tepuk tangan kelompok 1. Oke, sekarang kita ke kelompok 2 ya. Kelompok 2, Ripaldi. Adakah aturan di sekolah ini, di SD Karawawetan 2 ini ada? Ada. Coba 1 apa Ripaldi? Menghormati seluruh guru dan staf di sekolah. Ya, jadi adik-adik semua, walaupun kamu kelas 5 tetap harus hormat ke semua ya guru yang ada di sini. Mau Pak Asep, mau Pak Pajak, semua guru kelas 1 sampai kelas 6, termasuk Pak Jujun ya, Pak Kasim, semua staf kita hormati. Jangan ini mah tidak mengajar ya, tidak mengajar di kelas saya nggak mau cium tangan. Tidak boleh seperti itu, karena semua akan tiba masanya naik kelas. Kelas 6 nanti belajar sama Bu Kiki ya. Tidak boleh, itu mah Bu Kiki nggak mengatur di sekolah. Apa? Nggak ada. Dimas mungkin punya aturan di sekolah? Ada? Nggak ada. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Rumah sudah, sekolah sudah, sekarang ini ada lingkungan apa? Kita tuh tinggal di lingkungan masyarakat. Coba cinta, satu aturan di masyarakat apa ya? Iya, itu aturannya resmi banget ya. Kita bawa saudara, bawa tamu ya, tidak boleh lebih dari jam 9 malam, harus lapor ke pengurus RT terdekat. Nah, itu ada aturannya. Mungkin Pak ada? Gimana? Nah, itu tadi nyambung ya. Mengingatnya saudara kalian ya, saudara adik-adik semua, mau uangnya, mau pamannya, itu harus lapor ke pengurus RT. Mungkin Justin punya aturan di Wajib menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan kita di tempat tinggal. Wih, Masya Allah lengkap ya. Menjaga kebersihan kita, kenyamanan kita di lingkungan. Makanya di masyarakat suka ada kerjasama, kerja bakti ya, tiap hari Minggu bebersih selokan, sungai. Pak, ada satu apa? Dilarang mencuri. Wah, udah jelas ya. Ada motor gantung kuncinya, segera lapor. Ini punya siapa? Lapor ke Pak RT. Dilarang mencuri.
Kalau kamu mengetahui mencurigakan orang mau mengambil sepeda motor, sepeda listrik, lapor ke pengurus RT terdekat. Siap ya? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada kelompok 4 ya, kelompok 4 di masyarakat. Nah, kita tinggal di negara Indonesia. Barangkali Dani punya aturan nggak satu tentang negara kita? Apa ya? Warga negara wajib menjaga ketertiban dan pertahanan negara. Wah, mantap ya. Jadi warga negara itu wajib ikut ya menjaga ketertiban ya dan pertahanan kita. Kalau Indonesia diserang ya kita harus siap-siap ya, siap-siap membantu negara, membantu tentara TNI kita. Jangan kita diserang diam aja lah, biarin ada TNI, ada polisi. Nah, oke. Mungkin Frida ada yang silakan. Apa Frida? Ya, warga negara wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Yang tadi, ketika negara kita diserang, ketika negara kita ada perselisihan dengan negara lain, ya, boleh kita ikut. Ada sekarang program dari Kementerian Pertahanan itu namanya Komcat, ya, Komando Cadangan. Itu adalah cadangannya dari TNI. Ketika TNI kita angkatan laut, angkatan udara, ya, angkatan darat kurang, boleh masyarakat ikut membela negara. Mungkin ada Dani, silakan. Apa deh? Ada yang bisa dibantu? Jawabannya? Nah, ya, sekarang kita pemerintahan sudah berganti ya, presiden kita sudah berganti, wakil presiden kita sudah berganti, harus taat apa perintah negara. Kalau misalkan contoh kamu harus pakai helm, ya, naik motor harus ikut, ya, harus bayar pajak motornya, misalkan ya, itu taat, ya, harus sekolah oleh negara sampai SMA, ya kita ikut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Adik-adik semua ternyata sudah sedikit paham ya persepsi pembukaan tentang norma yang berlaku di masyarakat. Nah, setelah itu adik-adik kita lanjut. Bapak akan membagi kelompok ya, membagi kelompok menjadi 4 dengan nama pahlawan. Kelompok 1 Bapak namakan Bapak Insinyur Soekarno ya. Bapak Insinyur Soekarno tahu siapa? Siapa ya? Beliau sebagai apa ya? Ya, Presiden pertama Republik Indonesia. Kelompok 2 Bapak kasih nama Bapak Muhammad Hatta. Ada yang tahu Bapak Muhammad Hatta sebagai apa? Sebagai apa? Wakil Presiden pertama plus yang membacakan teks mendampingi Pak Soekarno. Jadi wakil presiden pertama kita adalah Pak Hatta. Kelompok 3 ini ada tokoh agama besar, tokoh pendidikan juga, yaitu Bapak kasih nama Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini tokoh pendidikan, ulama besar Islam ya. Nah, selanjutnya di sini ini sudah tidak asing lagi dengan kita. Bapak kasih nama kelompok 4 dengan nama Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, setiap tanggal 2 Mei kita peringati hari apa? Hari apa? Tanggal 2 Mei, hari pendidikan. Nah, beliaulah pencetusnya. Oke? Nah, gitu ya adik-adik. Nah, Bapak punya gambar ya. Nah, punya gambar. Nah, ya seperti ini. Oke. Nah, ini ya sesuai dengan nanti Bapak tempel di sini ya. Nah, nanti ketika sudah ini, nah ini seperti ini ya. Nah, nanti ini ada 4 tokoh ya. 4 tokoh yang apa? Kita pelajari teladani sikapnya hari ini. Ini yang ke-1 ada Pak Soekarno, yang kedua ada Pak Hatta, yang ketiga ada Pak Kiai Ahmad Dahlan, yang ketiga Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita tempel ini, kita lihat profilnya sejenak. Oke, kita perhatikan biografi secara singkat beliau ini ya. Siap? Oke, kita perhatikan ya. Sebentar nanti Bapak tempel ini. Oke, kita lihat videonya. Kita pertama akan membahas tentang profil singkat dari Pak Soekarno untuk kelompok 1. Mohon, dan yang lainnya boleh perhatikan ya. Oke. Siap. Silakan diperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang biografi Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno atau Bung Karno adalah sosok yang banyak dikagumi.
Lahir di Surabaya, 6 Juni tahun 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Soekarno menempuh pendidikan dasar hingga SMA di Tulung Agung, Mojokerto, dan Surabaya. Usai tamat dari HBS, Soekarno berkuliah di Teknik High Bandung, sekarang disebut dengan ITB, dan lulus dengan gelar Insinyur Teknik pada tahun 1926. Pada tahun 1915, Soekarno pernah tinggal di rumah HOS Tejokro Aminoto, tokoh pendiri Sekret Islam. Di rumah HOS Tejokro Aminoto, jiwa nasionalisme Bung Karno tumbuh dan bergelora. Soekarno muda mulai belajar berpolitik, berpidato, dan aktif menulis di koran harian OS Tosan Hindia. Pada 4 Juli 1927, Soekarno memutuskan untuk merumuskan ajaran Marxisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Karena partai ini bertujuan untuk Indonesia merdeka, Belanda menangkap Soekarno pada tanggal 29 Desember tahun 1929. PNI juga dibubarkan. Setelah bebas di tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, Soekarno kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke ND Flores pada tahun 1933 dan dipindahkan ke Bengkulu 4 tahun kemudian. Setelah melalui perjuangan panjang, Soekarno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni tahun 1945, Soekarno mengenalkan gagasan tentang Pancasila. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama RI Republik Indonesia. Soekarno menjabat sebagai Presiden hingga tahun 1966. Gejolak ekonomi sosial politik dan pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan sejumlah perwira TNI membuat kekuasaan Bung Karno redup dan akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Soekarno meninggal dunia di RSPAD pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur dekat makam sang ibunda. Saat peringatan Hari Pahlawan pada tahun 1986, Presiden Soeharto memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno. Sekian untuk pembahasan biografi Insinyur Soekarno. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk info penting lainnya. Terima kasih. Ya, itu tentang Pak Soekarno. Nanti kita petik apa yang perlu diteladani ya sikapnya. Yang kedua, kita masuk ke kelompok 2 ya. Kelompoknya Ripaldi ini ada tokoh dari wakil presiden pertama kita atau bapak proklamator kita ya, Bapak Muhammad Hatta. Ya, boleh disaksikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang biografi Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Sejak merdeka, nama semakin dikenal di seluruh penjuru dunia. Namanya bersanding dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bersama Insinyur Soekarno, Hatta memiliki peran sentral dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga memproklamirkan pada 17 Agustus tahun 1945. Sebelum menjadi wakil presiden, pria yang akrab dipanggil Bung Hatta tersebut pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada tahun 1956, ia melepas jabatannya sebagai wakil presiden karena berselisih dengan Soekarno. Semasa hidupnya, Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia juga memiliki banyak sumbang asi di bidang ekonomi, khususnya terhadap perkembangan koperasi Indonesia, hingga ia diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia.
Latar belakang keluarga Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Haji Muhammad Jamil dan Siti Salehah. Sejak usianya baru menginjak 7 bulan, Hatta harus ditinggal ayahnya yang meninggal dunia pada usia 30 tahun. Setelahnya sang ibu menikah lagi dengan Mas Agung Haji Ning. Keluarga Hatta merupakan keluarga yang cukup berada dan terpandang. Kakek dari pihak ibunya merupakan pedagang sukses yang terkenal hingga ke Belanda. Sementara kakek dari pihak sang ayah memiliki surau di Batu Hampar yang menjadi tempat orang belajar agama. Pendidikan. Semangat belajar Hatta yang tinggi sudah dipupuk sejak usianya masih kecil. Dalam buku biografi singkat Muhammad Hatta oleh Rohmat, diceritakan bahwa Hatta hanya bersekolah di sekolah rakyat hingga tahun ketiga. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke sekolah Belanda, Europese Leger School. Setelah menamatkan studinya di sana pada tahun 1916, Hatta meneruskan pendidikannya ke Mer Untegribbed Leger Ouderwijs atau yang disebut dengan MULO di Padang. 3 tahun menuntut ilmu di sekolah tersebut, Muhammad Hatta pergi merantau ke Jakarta untuk bersekolah di sekolah dagang Prince Hendrik School. Di sana, ia mendalami ilmu ekonomi dan perdagangan yang terus digunakan hingga hari tua. Merasa tak cukup, Muhammad Hatta mengajukan permohonan beasiswa kepada pemerintah untuk memberatkannya sekolah ke Belanda. Namun, karena telat mengajukannya, Hatta akhirnya diberikan beasiswa oleh Yayasan Van de Venter. Akhirnya, ia pun berhasil pergi untuk belajar ilmu bisnis di Nederland Handelshogeschool Belanda. Muhammad Hatta dan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Hatta aktif sebagai anggota Indesesvergunning, organisasi mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda, yang kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Bersama kompetitornya, Hatta memperjuangkan hak pendidikan rakyat Indonesia yang masih terbengkalai. Berkat kemampuannya itu, Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926 dan berhasil membawa organisasi tersebut lebih maju, hingga diakui sebagai pos terdepan pergerakan kebangsaan Indonesia di Eropa. Salah satu dampak peran dalam organisasi membuat Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Namun, pada akhirnya dibebaskan karena Hatta melakukan pidato pembelaannya yang terkenal Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Sepulangnya ke Indonesia pada tahun 1923, Hatta bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan menggulirkan pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1934, bersama Sejahrir, Hatta diasingkan ke Digul, Papua. Akibatnya, aksinya yang menentang pengasingan Soekarno kala itu. Pada masa pengasingan tersebut, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar dan rajin membaca buku yang dibawanya dari Jakarta. Pada tahun 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Hatta dan Syahrir pun dibawa ke Jakarta setelah 8 tahun diasingkan. Pada awal Agustus tahun 1945, Bung Hatta ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ikut merumuskan teks proklamasi Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, tepat sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Soekarno dan Hatta diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Akhir hayat Bung Hatta atau Muhammad Hatta wafat pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pada 23 Oktober pada tahun 1986, pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 081 TK 1896 menetapkan Hatta sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan, namanya diabadikan sebagai nama
Bandar Udara Soekarno-Hatta. Iya. Sekian untuk pembahasan Oke. kita pada kali Nah, ini. itu kelompok Semoga gua ya. bermanfaat. Nah, itu tentang siapa kelompok gua? Oke, yang ketiga, kelompok 3 ini akan kita simak biografi singkat tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, disimak dulu. Nanti kita ambil hikmah. Ya, silakan disimak kelompok 3. Semua kelompok boleh dulu. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Ayo teman-teman, kita simak bersama ceritanya yuk. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam seperti Syahid Bakir Syatta, Syekh Ahmad Khotib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamungperaja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Oke, itu dari kelompok 3 ya. Nah, Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terakhir, nah ini kelompok 4 tokoh pendidikan kita ya, yang sering kita peringati itu Ki Hajar Dewantara. Oke. Kita saksikan dulu profil singkat beliau ya. Oke. Ya, silakan kelompok 4 dan yang lain boleh menyimak. Silakan. Ya, Bapak Pendidikan ya. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Laswar Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Klaus Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Pakis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka.
Dausdeker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka. Sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat desa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki slogan Ingaso Sukulodo, Inmadyo Manungkaso, Tuturi Handaya. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semoga Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Oke, untuk kelompok 4 ya, profil singkat, nama kelompok masing-masing tokoh pahlawan kita ya. Sudah semakin kenal ya? Oke, sudah semakin kenal. Untuk lebih mengenal lagi, Bapak mohon izin satu orang, Justin mungkin mohon bantu Bapak satu orang ke sini. Kita tempelkan dulu Justin. Oke ya. Nah, pegang Justin. Satu orang lagi boleh nulis. Nah, oke. Ini yang tadi kita bahas ya, ada Pak Soekarno. Oke, pengen juga sih. Nah ya, Bapak siapkan dulu. Ini adalah keempat tokoh yang jadi nama kelompok kalian semua, ya. Oke. Nanti tiap kelompok Bapak akan tanyakan sekilas dulu ya, apa yang bisa kita tiru dari keempat tokoh ini kan. Nah, per kelompok nggak apa-apa ya. Nanti Bapak akan tanya setelah lihat video singkat biografinya. Nanti kita akan coba diskusikan ya dengan kelompok. Ya, terima kasih. Oke. Nah, adik-adik tadi sudah melihat ya secara singkat gambarannya ya tokoh tersebut ya. Coba Bapak pengen tahu sekilas saja kelompok 1. Tapi daripada supaya nggak ngantuk karena tadi sudah melihat video, Bapak ingin ice breaking dulu sebentar supaya tidak ngantuk dan fokus ya. Coba kita tes mengucapkan selamat pagi tapi pakai tepukan. Oke, coba ya. Konsentrasi supaya tidak ngantuk. Selamat pagi. Nah, tepuknya sekali. Lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Selamat sore 3 kali ya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Oke, kita tes dua kelompok. Fokus atau enggak? 1 dan 2, 3 dan 4. Oke. 1 dan 2, siap. Kita tes konsentrasi. Tadi sudah lihat video, khusyuk banget, terima kasih. Nah sekarang takutnya kebawa ngantuk, supaya mencegah ngantuk, kita coba. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat sore. Oke, ada. Siap. Kelompok 3 dan 4. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Sekali lagi. Selamat siang. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Oke, siap. Oke ya. Kita coba sekilas dulu. Bapak pengen tahu, ya, pengen tahu ini bagaimana ya. Oke, Pak Soekarno satu saja sikapnya yang perlu diteladani. Beliau gimana ya? Sering menimba ilmu. Sering menimba ilmu ya. Beliau
sering menimba ilmu katanya, bahkan sampai harus menginap di Bapak Host Cokro Akminoto. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Apa yang bisa kita teladani dari Pak Muhammad Hatta? Apa nih Bali? Dan tanpa pamrih. Ya, beliau katanya kelompok 2 bertanggung jawab dan tanpa pamrih. Ya, nanti penjelasannya Bapak akan tanya ke kelompok ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Cinta, oke, dan kawan-kawan. Pak Kiai Ahmad Dahlan, apa yang sikapnya yang perlu diteladani? Kepedulian sosial. Iya, kepedulian sosial sampai beliau bisa mendirikan sekolah se-Indonesia ya, sekolah bernama Muhammadiyah dari Aceh sampai Papua ada. Ya, kita tepuk tangan kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Apa yang bisa kita teladani? Sikap apa ya sehingga jadi norma aturan buat kita dari Ki Hajar Dewantara? Apa ya? Ayo, kelompok 4 apa? Silakan, sifat dari Ki Hajar Dewantara satu saja. Silakan. Apa Dani? Boleh? Atau Nuril? Silakan dijawab. Ayo. Ada? Ki Hajar, ya, sikap apa? Dani? Tidak apa? Tergoda dengan harta benda. Oh iya, Pak Ki Hajar tidak tergoda katanya ya, ditawarin Belanda apapun tetap tidak tergoda dengan harta benda ya, itu katanya menurut kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, adik-adik, selanjutnya setelah tahu ya, nah kita akan coba Bapak akan membagikan ya untuk diskusi tiap masing-masing kelompok. Ada karton, nanti ada gambarnya tempel seperti itu. Nanti tuliskan apa yang bisa kita tiru diteladani sebagai norma hidup kita sehari-hari ya. Oke, kelompok 1 silakan yang warna kuning dibuka. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4. Oke, dibuka dulu. Bapak akan siapkan fotonya. Nah, ya. Oke, sebentar. Silakan nanti ditempel, mau sesuai urutannya seperti itu boleh, ya. Tiap kelompok Bapak akan kasih lem, ya. Bapak akan kasih lem spidol dengan gambar, ya, sesuai dengan kelompok. Nah di sini sudah ada ya, ininya. Nah silakan, Bapak akan kasih lem, silakan tolong, silakan nanti ditempel bersama. Yang satu bagian nulis, yang satu menggambar, menempel gambar, ya. Ini gambarnya nanti. Ini ya, boleh ikutin Bapak ya, silakan. Ini spidolnya. Sikap yang boleh dicabut boleh. Klipnya dicabut. Oke, siapa yang mau nulis? Ya, so, silakan. Diurutkan seperti itu. Silakan dimulai ya. Waktunya dimulai setelah Bapak membagikan. Nah, ini ada gambar tokoh, ini lemnya, ini spidolnya. Siapa yang nempel, siapa yang nulis ya. Apa yang perlu diteladani? Silakan. Kemarin kita sudah membahasnya, silakan lihat ya. Oke, kelompok 3 silakan nanti ditempel sesuai itu. 4 empatnya nggak apa-apa. Nanti tulis sikapnya. Nah, ya, silakan nanti dilihat yang kemarin sudah dipelajari. Oke, ini spidolnya, ini lemnya. Oke, silakan. Mulai, silakan berdiskusi dan nanti Bapak akan cek kelompok ya. Diurutkan boleh seperti yang Bapak ini ya. Nah, seperti ininya dulu misalkan gambar tokoh nasional. Nah, perilaku yang diteladaninya apa? Misalkan sebutkan 2. Yang tadi apa? Lupa? Nah, gemar membaca, menimba ilmu. Alasannya karena apa? Ya, silakan. Misalkan Pak Hatta, alasannya apa? Semua nulis ya. 4-4-nya. Tapi yang dibacakan nanti hanya satu tokoh sesuai kelompok masing-masing ya. Ya, silakan. Nah, ini ada? Oh iya. Ya, silakan ditempelkan. Nanti Bapak akan cek per kelompok ya. Ya, silakan ditempelkan sesuai seperti itu boleh ya. Ya, silakan nikmati. Nanti Bapak akan keliling ngecek tiap kelompok ya sesuai dengan gambarnya ya. Ya, silakan. Di atasnya
ininya boleh di sini nih. Nah, yang pertama ditempel patokannya ini dulu. Gambar tokoh nasional. Nah, baru ke sini 1, 2, 3 urutannya seperti itu ya. Nanti Bapak akan cek tiap kelompok. Silakan. Nah, ini di sini silakan. Ada di lem. Nah, so. Silakan. Nah, terusin nanti di sini ada perilaku yang di sini ada perilaku ya. Ya, silakan dilem dulu. Gambar tokohnya dulu. Nah, dilem dulu semua. Ya, silakan. Nah, patokannya ini dulu ya, dipalit. Nah, gitu ya. Yang diteladani di sini. Nah, gitu ya. Oke, gimana? Oh, balik ya. Gini ya. Nah, yuk. Oke, silakan dipalit, tempel di tengah. Ya, nanti setiap kelompok maju mempresentasikan ke depan ya. Nah, semuanya maju. Semuanya maju. Hah? Enggak, diisi semua. Ya, sesuai dengan yang kemarin ya. Pasukannya apa? Semua. Jadi jawab semua. Ya, yang bagian ini satu orang siapa? Yang nempelin siapa? Silakan kita videonya dipegang. Nah, yang pertama ini dulu. Ini dulu yang dilem. Dilem. Nah, gitu ya. Di sepeda repot ya. Ingat gambarnya dulu dilem, baru tempelkan. Nah, sesuai dengan urutannya ya. Nah, jadi gambarnya dilem. Silakan langsung didiskusikan ya. Oke ya. Ya, tempel dulu baru nulis. Nah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau sama yang ini mas, gambarnya. Nggak apa-apa. Nah, itu lem dulu. Nah, urutannya boleh sama seperti ini ya. Oke, silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan tulis. Ya, nanti sikapnya apa yang perlu diteladani ya. Nah, gitu. Sip. Jadi lem dulu, Muhammad Hasannya tempel. Nah, ya nggak apa-apa. Sini. Nah, ini lem ini di sini. Nah, ini nggak apa-apa. Ini sama ya. Nah, ini di sini. Iya di sini. Nah, ini di sini. Ya, ada di sini dulu. Nah, stop. Ya, silakan. Ya. Ada yang kesulitan, boleh Bapak nanti. Dilem dulu yang terpenting, dilem dulu gambar pahlawannya. Nah, tokoh nasionalnya dilem dulu. Stop. Dilem dulu. Ya, stop. Fokus ini dulu. Ya, terus. Silakan bekerja kelompok. Sama ditempel aja dulu ya, semua sudah nempel baru akan alasannya, sikapnya apa, alasannya satu aja boleh. Sikapnya satu tiap pahlawan boleh. Ya. Dulu semua pahlawannya, ininya dulu sini. Nah, silakan. Oke. Nah, silakan mulai. Ya, satu aja. Soekarno apa? Nah, tulis di situ. Ya, Soekarno sikapnya apa? Alasannya apa? Satu aja. Ya, jangan dua-dua tuh. Nanti pas. Pas. Soekarno apa? Silakan. Ya, silakan. Ya. Iya.
satu aja ya. Ya, kalau jadi tapi satu alasannya apa? Nah, misalkan apa? Nah, dari sisi ini. Satu alasannya. Silakan. Sudah nempel semua? Kelompok 4 sudah nempel semua? Oke, so. Nempel dulu. Nanti tiap kelompok membahas ke depan ya. Ya. Ya, kelompok 4 sudah ditempel? Ya, so. Ayo, tempel. Nah, ini ya. Nah, so, dari bagian mengisi. Kalau dari nempel udah nempel semua. Ini jadi ini ngelemnya yang tengah. Nah, gitu ya. Ngelemnya seperti ini. Nah, yang sudah itu silakan langsung apa sikap yang perlu diteladani yang sesuai norma yang bisa kita tiru ya. Nah, saya Pak Soekarno 1 apa sikapnya karena apa? Pak Hatta apa? Alasannya apa? Sikapnya gitu. Ditulis. Tulis tangan ya. Ya, siapa Andika atau Rahma boleh. Wahyu juga boleh. Ya. Ya. Stop. Ya. Oke, kamu supaya cepat bagian atau dari satu bagian oleh. Iya, karena apa? Kalau pilih satu. Baca dulu ya. Ingat sikap yang perlu diteladani ya. Ya. Oke, sikap yang perlu diteladani ya. Oke, sikap terus alasannya satu. Ya, nanti kita diskusikan. Ya. Karena apa? Oh ya, misalkan Pak Rio karena apa? Ya. Ya, silakan didiskusikan. Ya. Ya, kelompok 2 silakan. Ya. Ya, silakan ngomong pas. Nah, pasti di atas ya, apa nih? Ada ingin apa ini? Nah, kita makan. Nah, yang lo sudah lihat. Nah, silakan. Yuk, sudah mulai berdiskusi dengan teman tentang apa sikapnya. Sudah beres nempel gambarnya. Nanti apa sikapnya ya yang perlu diteladani dari para pahlawan kita ini ya. Ya, silakan kelompok 3 sudah mulai mengisi ya. Sertakan alasannya ya kenapa. Nah, karena apa dilanjutkan? Dilanjutkan alasannya ya, maka nanti sebelah sini ada happy yang minta ya, silakan kelompok 2 ya, tanggal dulu ya, ya sesuai satu aja ya, satu sikap satu aja karena waktunya terbatas untuk berdiskusi ya. Nah, silakan. Nah, ya nanti Bapak tunjuk ke kelompok ya ke depan semua ya untuk menjelaskan sikap yang perlu kita ya. Ya, silakan Bapak Kelompok mulai nulis. Nah, dihajar satu aja apa? Ya, semua ditulis satu-satu. Ya, nah, sikapnya ini satu. Apa ini dihajar? Katanya? Nah, ini apa? Alasannya apa satu? Satu aja. Terus ini ya, terus ini aja. Nah, yang atasnya.
presentasikan ke depan hasil karyanya ya. Nah, hasil karyanya dipresentasikan ke depan. Ya, sudah. Ya, silakan. Sambil berjalan sudah menempel fotonya, langsung sikapnya ditulis. Silakan berdiskusi dengan timnya, dengan kelompoknya. Nah, silakan ini pakai apa ini udah jelek, jelek ini udah jelek. Langsung nulis aja. Langsung nulis. Ya, waktunya terbatas. Nanti ya, silakan. Kelompok 3 sudah 3 kelompok. Silakan. Nah, terus itu siapa? Silakan. Oke. Ya. Oke. Ayo waktunya tinggal 10 menit lagi. Nanti kita presentasikan ya. Satu saja dengan alasannya satu. Nah, ini Bapak juga akan membagikan materi ya sambil menulis. Bapak akan membagikan materi tentang makna norma dalam lingkungan ya yang diambil dari buku Pendidikan Pancasila ya. Oke, untuk bahan refleksi nanti ya. Refleksi akhir pelajaran kita ini adalah tentang ada pengertian norma ya. Ada tentang macam-macam norma ya. Nanti akan dijelaskan juga dengan video ya. Ini buat bahan bacaan ya, buat refleksi. Kalau yang belum paham nanti silakan itu dibawa ke rumah ya untuk refleksi kita pembelajaran hari ini setelah presentasi nanti ya. Oke, itu untuk dibawa ke rumah ya. Sekarang fokus dulu mengerjakan itu, dipegang aja oleh Desna. Yang lain silakan fokus ya. Ya, silakan agar dipercepat. Ya, satu alasan nanti kita presentasi tiap kelompok ya. Tapi kelompok hanya menyebutkan satu tokoh saja. Ya, satu tokoh saja. Ya. Oke. Ya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Oke, kelompok 2 tinggal satu tokoh lagi yang belum, nanti yang dibacakan adalah Pak Hatta ya. Oke. Diisinya semua tapi kelompok yang membacakan sesuai dengan nama kelompoknya ya. Oke. Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, itu materi yang akan dipelajari ya. Ya, silakan kelompok 1. Bapak akan tanya nanti Insinyur Soekarno apa, Muhammad Hatta apa, tapi kamu cukup bacakan tentang Pak
Pak Soekarno ya. Jadi Bapak akan tanya yang ketiganya, tapi kamu cukup baca satu tokoh yang dipilih ya. Oke, silakan kelompok 2 sudah beres? Oke. Ya. Oke. Lanjut. Ya. Dan itu dibaca, nanti Bapak sudah membagikan materi tentang norma, itu nanti bahan refleksi kita ya, pelajaran hari ini. Kalau yang masih belum paham, nanti baca materi yang Bapak bagikan ya, tentang norma-norma di dalam masyarakat. Nanti kita simak di kegiatan penutup refleksi pembelajaran hari ini ya. Sudah siap? Kelompok 2 silakan Pak Soekarno diisi dulu satu alasan saja ya. Oke, sambil duduk aja di bawah. Nah, kursinya dibacakan. Nah, kalau mau di bawah. Ya. Kelompok 1 sudah selesai. Oke, jadi semua kelompok maju ya. Menyebutkan satu tokoh ya tentang sesuai dengan kelompok masing-masing. Banyak sudah? Silakan disebut dulu. Kelompok 1 ya. Kelompok 4 mungkin ada kesulitan. So, silakan ayo. Kelompok 4. Oke, ini sudah kinerja Dewan Gara. Ini ada Pak Hatta. Yuk, silakan. Udah Pak. Nah, oke, 1 dan 3 sudah selesai. Tinggal 2 dan 4. Udah, ini kita presentasikan ya. Nanti kelompok yang lain boleh bertanya ya. Ke kelompok 1 ditanya oleh kelompok 3, kelompok 2 menanya ke kelompok 4. Atau Bapak yang menanya langsung ya, nggak apa-apa. Ya, sudah selesai kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 4. Kelompok 2 tinggal satu tokoh lagi. Ya. Yang sudah sambil nunggu, ini ada LKPD ya. LKPD itu ada soal tentang materi hari ini. Cukup kamu kasih nama dan nanti tiap orang isi satu orang satu ya. Tulis yang ada di itu aja, yang ada di karton ya. Siapkan alat tulisnya. Oke, pensil boleh, pulpen boleh. Ya, nama ini ada LKPD, lembar juga peserta didik. Nah, 1 Pak Soekarno perilakunya apa? Jangan pakai alasan, ya perilakunya saja. Ya, ini LKPD-nya silakan. Ini Modesta. Enggak, ya jawabannya sudah ada di karton itu, ya. Pak Soekarno suka apa, gitu ya. Pak Hatta apa? Jangan pakai alasan, sikapnya aja. Ini lembar soalnya. Oke, silakan. Sebagai refleksi kalian sudah menuntaskan materi hari ini ya. Ini Dimas sama oke. Kita silakan tulis nama sama nama kelompoknya ya. Boleh? Oke. Tuliskan nama sama kelompoknya. Misalkan Pak Soekarno ini apa saja? Menjadi patriot udah gitu, kalau sampai apa saja. Nama sama nama kelompoknya. Kelompoknya Haji Ahmad Dhani. Nah, ini silakan tempat kerja peserta didiknya. Nah, nanti sesuaikan Pak Soekarno apa ini? Mengutamakan perdamaian. Udah di sini, mengutamakan perdamaian. Oh, udah Pak. Ini di sini sekarang. Oke ya. Silakan isi dulu. Sambil nunggu presentasi. Ini sesuai. Nomor 1 ini, nomor 2 Pak Hatta tulis, nomor 2 Pak Hatta sikapnya apa? Nanti tulis di sini sesuai dengan ini. Nah, silakan keluarkan alat tulisnya. Hah? Ya, itu aja. Hatta. Sesuai dengan tadi. Oh, nama biasa aja. Nama panggilan, ya. Oh iya, ini pelajari, silakan. Tulis nama sama nama kelompok. Nama kelompok sesuai nama tokohnya ya. Nama pendek aja. Ya, bilang. Hah? Nah ini misalkan tokoh yang nama tokohnya apa? Pak Soekarno.
Apa ini? Sikap yang harus ditiru apa? Mas Soekarno tulis apa? Di sini tulis sikapnya apa? Ini. Yang mana? Nah, tulis di sini. Oh, pantang menyerah. Ditulis di sini. Nah, berarti kelompok ini. Berarti kelompok Muhammad Hatta. Ya gitu. Ayo, silakan. Ya, sambil tampil ya. Sambil tampil kita panggil dulu. So, silakan mau ngejain itu dulu boleh. Dari tampil ya. Oke. Kita panggil dulu kelompok 1 baru dari itu ngerjain lagi ya. Oke, kelompok 1 silakan. Enggak usah pakai alasan ya. Cukup sikapnya saja. Oke, nama enggak usah nama lengkap. Nah, ini tokohnya apa? Ya enggak apa-apa. Ya. Gak usah pakai alasan, tapi sikapnya saja yang perlu diteladani ya. Nah, nanti dikumpulkan oleh ketua kelompok ke Bapak. Nanti Bapak nilai ya. Ya. Kelompok 1 siap. Stop. Kelompok 2 ada kesulitan? Yang ini di sini Soekarno sikapnya apa? Sekarang ini apa? Pantang menyerah. Tulis di sini Soeharto sikap yang perlu diteladani adalah pantang menyerah. Gak usah pakai alasan, ya sikapnya aja. Siapa yuk lihat ke ini, ya kan di sini Soekarno apa? Ya di sini Soekarno ini, Soekarno. Nah, Soekarno adalah ininya pantang menyerah. Tulis, ya. Oke, kita tampil dulu deh sambil isi ya. Ya, stop, silakan. Samakan dengan yang ada di karton ya. Samakan dengan yang ada di karton. Ya, silakan sambil nunggu temannya. Kelompok 1 tinggalkan dulu itu ya. Maju dulu ke depan. Ayo, silakan. Ya, silakan kepada kelompok 1 tinggalkan dulu. Ya, sebelah sini. Bawa itunya, kartonnya. Oke. Nanti dilanjut lagi isinya. Ditinggal dulu, dibawa dulu. Ya, silakan. Awas kabel hati-hati. Awas Dewi kabel. Awas. Ya. Ayo, silakan Wai sini. Maju, mau Desta boleh. Nah, tinggalkan dulu, nanti dilanjut isinya. Ya, dibuka oleh ketuanya. Ayo saya ke teman-teman. Nah, mau Desta ke sebelah sini. Nah, oke, siap. Assalamualaikum dulu, silakan. Ya, sambil dipegang. Ya, assalamualaikum. Ayo, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab. Kami dari kelompok 1 gitu. Oke, Bapak akan tanya, silakan kamu jelaskan dulu apa perilaku Soekarno yang bisa kita teladani apa? Menimba ilmu. Alasannya apa ya? Karena sosok Insinyur Soekarno yang pernah tinggal di kos Coko Aminoto ya. Beliau menimba ilmu ke rumah beliau ke tokoh Coko Aminoto ya. Oke. Kalau Pak Hatta apa ya? Sikap yang perlu diteladani Pak Hatta. Oke, alasannya? Karena sosok Muhammad Hatta adalah sosok jiwa kesatria, yaitu beliau berbesar hati. Oke, yang ketiga Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan apa? Karena sosok Ahmad Dahlan adalah seorang pemimpin agama yang kuat. Oke, siap. Yang terakhir Pak Ki Hajar Dewantara. Kemandirian. Karena sosok Kiai Dewantara adalah sikap kemandiriannya tercermin dari semangatnya untuk membangun institusi pendidikan yang mampu mencetak generasi yang mampu berdiri dan dapat berdiri sendirian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan boleh kembali ke tempat. Selanjutnya, silakan sambil mengisi lembar kerja yang tadi ya. Oke, awas hati-hati. Kepada kelompok 2, silakan lewat sini. Ya, awas hati-hati.
Ya, maju semua. Ya, 2 orang boleh diwakili saja yang satu lagi. Wahyu aja Bang, ikut dulu. Oke. Ya. Silakan 2 orang aja yang bicara ya. Oke, Wahyu memegang, Dimas di sebelah sini Dimas. Nah, gantian ya. Nanti Bapak tanya ke Dimas sampai Dimas ya. Ya, assalamualaikum dulu mewakili kelompok ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Maju silakan semuanya. Ayo. Tunggu dulu. Oke, tinggalkan dulu. Yang lain silakan dipindahkan kembali. Awas hati-hati. Nah. Oke, yang bicara Bapak diwakilkan oleh Ripaldi ya. Ripaldi. Oke, dari kelompok apa ini? Di sebelah sini. Apa sebelah sini? Jangan menghalangi. Ya, oke. Ya. Ripaldi, ini mewakili saja ya. Oke. Yang lain Bapak akan tanya di tempat duduknya ya. Oke. Ripaldi, Pak Soekarno, apa sikap yang boleh diteladani? Alasannya apa Ripaldi yang keras? Karena Insinyur Soekarno yang gencar melakukan kesetiaan politik menjadi andalan sendiri bagi Iya. Oke. Dimas, Pak Hatta, apa ya sikap yang boleh diteladani? Oke, yang terakhir, yang 2 lagi Pak Kiai Ahmad Dahlan. Apa Ripaldi itu? Ahmad Dahlan yang bawah, yang ketiga. Ah, ya, apa tuh? keteladanan Alasannya? karena sosok Ahmad Dahlan adalah contoh yang baik tentang kepemimpinan yang tulus dan berdedikasi. Dia bekerja keras untuk memajukan masyarakat. Ya, Dimas boleh mewakili apa Pak Ki Hajar Dewantara sikap yang boleh diteladani? Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Pak. Oke. Oke, ya silakan duduk sambil mengisi AKPD ya. Awas hati-hati. Oke, kelompok 3 cukup di meja saja. Oke, Bapak akan tanya ya. Oke, kelompok 3. Setelah ini kita tutup dengan kesimpulan ya. Oke. Oke. Nah, Pak Soekarno apa? Alasannya apa? Oke, terima kasih ya. Coba yang tokohnya sesuai kelompoknya. Pak Ahmad Dahlan apa? Kepedulian sosial. Alasannya? Karena Ahmad Dahlan selalu menunjukkan kepedulian sosialnya kepada yang membutuhkan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terakhir Dani silakan dibacakan. Oke. Coba Bapak pengen tahu Ki Hajar apa kesimpulannya? Kok yang perlu diketahui? Pembela keadilan dari penindasan. Oke. Kenapa? Alasannya? Karena sosok Hajar Dewantara membangun kekuatan melalui organisasi yang bergerak di bidang politik dan sosial. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan sambil mengisi. Sudah beres? Kalau yang sudah, silakan dikumpulkan di ketua kelompoknya. Oke, nanti ketua kelompoknya yang maju, Bapak akan menarik kesimpulan pertemuan hari ini. Ya. Silakan yang sudah. Oke, sambil sebelum menarik kesimpulan. Oke. Ya, silakan kelompok 1 sudah beres? Boleh. Oke. Silakan yang belum diisi sesuai dengan nama tokohnya, ya. Oke. Ini kesimpulan dan sekaligus materi penerapannya ya. Nah, selebihnya kalau adik-adik Anda semua belum paham, boleh nanti dibaca kertas materi yang sudah Bapak berikan ya. Ini sekilas kesimpulannya tentang norma yang ada di masyarakat. Boleh sambil diperhatikan. Ya, silakan Dinda. Ya, terima kasih. Ya, ini kesimpulannya tentang macam-macam norma. Kali ini
Kita kembali belajar di kelas 5 muatan pelajaran pendidikan Pancasila, macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Silakan sambil nulis yang belum. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Norma mengatur tingkah laku yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Jika kita melanggar norma, maka kita akan mendapat sanksi, bisa sanksi sosial dan sanksi adat. Ada pula denda, teguran, atau hukuman penjara. Sanksi bagi orang yang melanggar norma diberikan karena ia sudah melanggar kewajibannya. Kewajiban dan hak setiap orang diatur dalam norma. Apa kamu masih ingat tentang perbedaan hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada beberapa norma yang berlaku di Indonesia, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Jika melanggar norma ini, dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Untuk menghindari hal-hal tersebut, kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan Sambil sehari-hari. menyimak kesimpulan hari ini ya. Norma kesopanan juga bersumber dari adat atau kebiasaan masyarakat setempat, sehingga disebut sebagai norma adat. Contoh norma kesopanan, misalnya menyapa ketika bertemu orang lain, mengucapkan kata permisi ketika berjalan melewati orang lain, merendahkan suara ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, dan bertutur kata dengan baik dan sopan ketika berbicara dengan teman sebaya. Silakan kelompok. Yang ketiga, norma agama. Norma agama merupakan aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Norma agama berisi perintah atau larangan sesuai ajaran agama. Norma agama mengatur hak dan kewajiban dari setiap pemeluk agama. Norma agama dapat dipelajari di dalam kitab suci agama masing-masing. Yang terakhir, norma hukum ya. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum berisi hak dan kewajiban setiap warga negara. Norma hukum bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pelanggaran terhadap norma hukum akan Selesainya anak dikenakan nomor 4 sanksi boleh atau dikumpulkan hukuman. ketuanya. Sanksi dapat berupa teguran, tilang, denda, atau kurungan penjara. Ya,
Setelah kesimpulan adik-adik pembelajaran norma hari ini, Bapak kasih apresiasi buat semuanya. Terima kasih. Kelompok 1, 2 dan 2, 3 dan 4. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan serius, dengan khusyuk dan bersemangat. Sebelum pulang, kita tepuk pulang dulu ya. Tepuk pulang sekolah. Dapat ilmu, beremas, tidak berdoa. Let's go. Pada Ananda Ripaldi, silakan untuk memimpin doa. Oke, yang lain rapikan dulu. Ya, sebelum ditanya bagaimana pembelajaran hari ini, bahagia tidak? Bahagia. Pengen seperti ini terus? Ya, pengen nih pakai video terus? Terima kasih ya, tetap semangat. Kita tutup pembelajaran hari ini. Waktunya sudah habis. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya tentang bagaimana cara menerapkan norma. Sudah siap dirapikan alat tulisnya? Ya, oke, dikumpulkan seadanya saja. Dani sudah dirapikan dulu. Oke, ya. Oke, nanti posternya boleh dibawa pulang oleh ketua kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan Ripaldi. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Mereka berdiri memberi salam. Silakan digulung dulu kartonnya. Nah, nanti boleh ya. Terima kasih Ananda Ripaldi sudah memimpin doa penutup. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Kita tutup ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak akan panggil per kelompok untuk pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan ya. Salam buat orang tua di rumah. Oke, silakan kepada kelompok 1.